Masa penonaktifan Ahmad Sahroni dicabut sebelum waktunya. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menanggapi suara publik untuk melakukan pembubaran DPR akibat suara rakyat yang tidak kunjung didengar dengan sebuah ungkapan kontroversial, yaitu mental orang tolol. Hal tersebut memicu kemarahan publik yang berada dalam masa tegang akibat isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Desakan yang terus datang dari rakyat akhirnya muncul secara brutal melalui penjarahan kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Semuanya sudah habis hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Melihat tekanan publik yang begitu besar, Partai Nasdem mengambil langkah tegas dengan memutuskan untuk mencopot Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Komisi 3 DPR RI. Lalu pada 1 September 2025, Dewan Pimpinan Pusat atau DPD Partai Nasdem yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI. 5 anggota DPR nonaktif yakni Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Nafa Urbah, Adis Kadir, dan Surya Utama alias Uya Kuya dihadirkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Dari 5 anggota Dewan, 3 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik karena ucapan dan perbuatannya memicu kemarahan publik. Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan, Eko Hendro Purnomo 4 bulan, dan Nafa Urbah 3 bulan. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya dinilai tidak melanggar kode etik sehingga bisa kembali bekerja sebagai wakil rakyat. Ini bukan termasuk dalam Melanjutkan hal itu, MKD DPR RI menyatakan Ahmad Sahroni telah melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi dinonaktifkan selama 6 bulan dari DPR RI. Hingga pada waktu terakhir, tanggal 19 Februari 2026, dilaporkan Ahmad Sahroni kembali diaktifkan meskipun masa sanksi yang dijatuhkan oleh MKD DPR RI belum selesai, yaitu seharusnya selesai pada tanggal 5 Maret 2026. Putusan ini dinyatakan dipertimbangkan oleh karena kekosongan kursi pimpinan, yaitu Rusdi Mase yang pada waktu lalu menjadi pengganti Sahroni saat ia dinonaktifkan mengundurkan diri dan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia. Sehingga dengan demikian, pertimbangan dari Partai Nasdem sendiri dengan faktor pengalaman dan kemampuan yang dinilai dimiliki oleh Ahmad Sahroni sebelumnya ketika ia juga menjadi pimpinan Komisi 3 selama 2 periode, berhak untuk mengisi kekosongan pimpinan pada Komisi 3. Dr. Haji Ahmad Sahroni, SEMIKOM, Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem. Hal inilah yang menyebabkan publik tercengang oleh karena kembalinya Ahmad Sahroni sebelum waktu masa sanksinya berakhir. Kemudian pembelaan muncul dari pihak Partai Nasdem yang menyatakan bahwa ini menjadi bagian dari prosedural di mana waktu masa sanksi yang dijalani oleh Ahmad Sahroni itu dinilai sudah cukup. Tetapi publik kembali menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap putusan dari Partai Nasdem dan DPR RI bahwa perlu untuk mempertimbangkan etika publik dari setiap putusan yang dikeluarkan. Yang pertama, pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Ahmad Sahroni dengan kalimat mental orang tolol merupakan sebuah pernyataan yang dinilai sangat tidak etis sehingga harus menerima hukuman yang berat, tetapi kemudian ia justru kembali diaktifkan dengan posisi yang sama
Lantas apa perbedaan yang diterima oleh Ahmad Sahroni sebelum ia dinonaktifkan dan sesudah ia diaktifkan kembali? Hal yang kedua, urusan administratif memang bisa dibenarkan secara prosedural, tetapi pesan etis yang sampai kepada publik ketika seorang terhukum etik dianggap sangat vital dan kompeten sehingga tidak lagi dapat menunggu 2 minggu lagi untuk dapat kembali menjabat. Pada akhirnya, Ahmad Sahroni berhak secara administratif untuk kembali ke bangku DPR. Tetapi, publik juga berhak untuk kecewa dan mengingat kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat sewaktu sapaan Sahroni sesudah ia dilantik dan diaktifkan kembali adalah dengan kalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebagai ucapan yang terasa hambar di tengah ingatan publik atas ucapan dan penjarahan yang terjadi tahun kemarin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita telah tiba pada titik dilema demokrasi. Di satu sisi, prosedur harus dihormati, tetapi demokrasi tidak hanya soal aturan main. Demokrasi juga berbicara soal rasa keadilan. Peristiwa ini tidak bisa kita lalukan begitu saja. Mengingat rasa keadilan dari publik yang telah menuntut perubahan dan pembaharuan, justru pada akhirnya kembali melihat wajah yang sama, duduk di kursi jabatan yang sama. Untuk itu, mari bersama kita refleksikan beberapa hal berikut. Pertama, partai politik adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Sahroni dapat kembali ke bangku jabatan bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan partai yang menghendakinya. Dalam sistem, partai punya otoritas penuh menentukan kader yang duduk di kursi parlemen. Itu merupakan hak partai. Tetapi ketika partai mengambil putusan tanpa mempertimbangkan keadilan publik, tampaknya pesan yang hendak disampaikan adalah loyalitas kepada partai lebih penting daripada pertanggungjawaban kepada publik. Yang kedua, dengan sistem seperti ini, tidak ada konsekuensi yang dapat memberikan efek jera kepada politisi yang bermasalah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melihat ke arah negara-negara demokrasi yang mapan seperti di Amerika Serikat. Anggota Kongres yang terbukti melakukan tindakan pelecehan atau korupsi seringkali harus mengundurkan diri secara permanen. Korea Selatan, ketika politisi yang tersandung skandal bisa saja pensiun dini dari politik selamanya karena tekanan publik dan media yang konsisten. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah kesimpulan dari momentum ini? Apakah Ahmad Sahroni adalah penjahat publik? Tidak. DPR dan MKD pun telah melakukan prosedurnya masing-masing. Lantas, kesimpulan yang hendak saya hadirkan adalah kita tidak boleh puas dengan prosedur. Kita harus menuntut substansi. Hukum formal memperbolehkan Ahmad Sahroni kembali ke kursi jabatannya. Tetapi, mari mengingat peristiwa ini sebagai sebuah jejak politik dan demokrasi NKRI. Rumpunan ingatan kita adalah sebuah fondasi kekuatan bagi perubahan sistem yang lebih baik dan orang di dalamnya. Perubahan tidak datang dari keterdiaman kita, tetapi ia lahir dari kegelisahan, ia lahir dari perbincangan, dan ia lahir dari ingatan yang ditransformasikan melalui tindakan. Sekian dari kami Google Politik hari ini. Apa kesimpulan dari Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari sampaikan melalui kolom komentar.